Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia sejahtera dan tetap semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga hal-hal yang menginspirasi, memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya akan menghadirkan sesuatu yang spesial, sesuatu yang istimewa, yang berbeda. Karena saya pengen throwback ya, pengen ngobrol-ngobrol nanti dengan tamu saya tentang musik-musik Indonesia atau musik persada di era tahun 80-90-an. Nah, buat kalian yang barangkali punya satu kenangan atau satu nostalgi dengan musik-musik di era ini, langsung merapat ya. Jangan kemana-mana, pastikan tonton terus videonya dan pastikan juga subscribe channelnya, oke? Oke friend, saat ini saya sudah bersama dengan teman saya, sahabat lama saya juga. Beliau adalah seorang musisi, juga seorang broadcaster yang sudah malang melintang berpuluh-puluh tahun lamanya ya, yaitu Mas Benny Listio. Apa kabar Mas Benny? Sehat. Sehat walafiat ya, harus tetap semangat biar imunnya tetap naik, terjaga. Naik. Nah, dengan mendengarkan lagu kita juga salah satunya itu untuk bahagia, jelas juga ya. Kalau bahagia terus pikiran sehat, pikiran positif kan, katanya imunnya naik. Iya, salah satunya untuk meningkatkan imun kita di masa-masa pandemi seperti ini dengan dengerin lagu. Nah, Sore hari ini kita di kita ada di Ono Kopi ya. Ono Kopi. Ono Kopi ya Mbak ya. Nah, ini pas datang. Ono Kopi di daerah Mangkuyu dan Yogyakarta. Oke, terima kasih. Ini pesanan saya, latte kopi. Ya, makasih ya Mbak. Kita akan ngobrol nih Mas Benny tentang lagu-lagu Indonesia, atau kita biasa nyebutnya dengan lagu persada era tahun 80-90-an ya. Kenapa kita perlu ngomong 80-90-an? Kan ada juga tahun 2000-an dan sebagainya. Nah, sebelum Mas Benny ngejawab, dari saya sendiri nih, yang juga melakoninya, jadi ketahuan generasinya. Kita lintas generasi. Lintas generasi ya, iya, benar, setuju generasi. banget. Nah, ini 80 sampai dengan 80-90-an ini adalah era musik-musik yang benar-benar musik-musik yang menurut saya itu sangat-sangat berkualitas, dalam arti bukan yang sekarang tidak berkualitas, tapi musik-musik era itu bisa ada di dalam hati sepanjang waktu. Kalau di hitung ya, 80-90-an itu paling tidak udah jalan sekitar 3 dekade ya, 30-an. Tapi musik-musik itu baik buat kita sebagai penikmat musik, atau mungkin bahkan dari para penciptanya punya satu kesan tersendiri terhadap lagu-lagu tersebut. Kesan yang sangat-sangat mendalam. Menurut saya sih itu. Mungkin dari Mas Benny ada hal yang lain mungkin. Kualitas iya, terus beragamnya genre itu mau tidak mau harus kita akui. Beragam di era genre. 80-an, 90-an tuh beragam genre ataupun jenis musik, aliran musik itu ada. Komplit ya? Hampir komplit. Di era-era itu memang. Karena ya semua ada kok. Pop, jazz, reggae misalkan, dangdut ya oke, rap itu juga oke, R&B juga ada semua, balada juga ada, pop progresif, pop kreatif ibaratnya gitu. Sampai dulu mungkin kita masih ingat ada istilah pop cengeng ya, ada juga. Nah ya, ada terbagi dua kalau nggak salah ya, pop itu ada yang dinamakan pop kreatif, ada juga pop cengeng ya. Nah, kalau misalnya mewakili penyanyi-penyanyi yang mewakili genre-genre ini tadi, itu mungkin bisa disebutin Mas, paling tidak juga bisa mengingatkan penonton Story Asik. Misalnya yang kreatif tuh yang saya inget nih, itu Vina, bener ya Mas ya? 2D gitu? Ya, itu masuk tetap kategori pop ya, pop. Nah, nanti pop kreatif ini kan jalurnya masih ada pop progresif juga, seperti itu kan. Pop kreatif ya sebenarnya semuanya kreatif ya. Itu kan dulu
apa ya namanya pengistilahan saja sampai pop cengeng kita juga kenapa sih pop cengeng lah itu karena ada istilah itu juga sebenarnya bukan pop cengeng tapi pop saya lebih senangnya punya pop manis karena lagunya memang manis luar biasa. Liriknya manis, musiknya juga manis, easy listening lah. Easy listening, setuju banget. Era pop manis itu. Kalau kita dengar gelas-gelas kaca, orang oh iya. Gelas-gelas kaca. Terus, tak ingin sendiri, malam ini tak ingin aku sendiri dan malu aku malu pada semut merah. Oh ngantar itu. Berarti hati yang luka belum? Apa? Hati yang luka? Nah itu pulangkan saja ke rumahku atau pulang kemana. Nah, tapi itu liriknya sederhana, tapi orang mengena. Jadi itulah kekuatan pop manis itu selain lagunya juga enak, easy listening, simple kita dengerin nggak apa tuh nggak udah dengerin aja. Tapi lama-lama lirik itu kuat. Ngantel kita ya hafal lah sampai sekarang ya yang generasi sempat 80-an pasti hafal dengan lirik-lirik itu dan itu hits banget. Era-eranya pop manis tuh penyanyi cantik-cantik juga itu kan wah hits pokoknya hits banget di era itu. Baru kan setelah itu ada juga tadi yang disebutkan ada Vina 2D dan ini genre tersendiri bisa dibilang tetap pop juga ada pop kreatif tapi kan mereka solo ibaratnya penyanyi dan jangan lupa pop kreatif pop progresif ada Faris juga. Nah Faris ini kan luar biasa. Tidak hanya dia bersolo karir sebagai Faris mungkin hitsnya ada Sakura Barcelona tapi kan dia sudah tergabung dari ke dalam beberapa grup juga. Faris ada WOW dulu, kemudian Simponi, JRS Jakarta Rhythm Section ya. Kemudian Faris juga bikin Super DJ itu bersama Ed Syahrani. Banyak banget grup-grup. Grupnya dia. Terus nanti sampai akhirnya ada 7 bintang juga kalau masih. 7 bintang. Nah, ini kan kekuatan di 80-an, 90-an penyanyi-penyanyi solo terus ya semacam bergabung lah. Bikin hits juga. Dan masih panjang 7 bintang semua. 7 bintang ini dari penyanyi-penyanyi yang hits semua di era itu kan. Bisa ya waktu itu ya berkolaborasi ya. Nah ini anehnya juga. Bukannya malah mereka tuh bersaing, tetapi justru mereka berkolaborasi dan hits banget waktu itu ya. 7 bintang itu. Dan lagunya juga hits juga. Selain mereka sendiri sudah menelurkan album, menelurkan single yang hits ketika mereka bergabung ini hits juga. Dan itu banyak, tidak hanya 7 bintang. Boleh kita sebut dulu ada suara persaudaraan. Gitu. Kalau yang suara persaudaraan itu mungkin karena ada momen waktu itu ya, jadi bantuan. Kalau yang 7 bintang kan memang dia pure dibentuk ya. Terus ada juga Billboard All Star itu, jadi macam-macam. Kemudian ada 6 bintang rock. Di sisi rock juga ada 6 bintang rock juga. Mereka juga hits para rocker ini juga. Terus ada juga bikin 6 bintang rock juga ini hits juga lagunya. Nah ini kok iso ya zaman semono. Setiap apa yang muncul itu pasti kena di hati ya. Itu nggak lepas juga ini Mas Benny. Jadi kalau saya amati lirik-lirik pada era tahun-tahun itu 80-90 itu memang lirik yang sangat elegan. Jadi dia benar-benar si pencipta tuh benar-benar berpikir tentang lirik ini gitu loh. Jadi mungkin ada yang terkesan puitis atau mungkin lirik yang memang dengan tata bahasa yang enak tapi kena lah gitu loh keseharian tapi tetap kena gitu loh. Ini yang kadang-kadang mungkin tidak didapatkan atau hanya beberapa yang kita dapatkan di lagu-lagu sekarang. Kalau lagu sekarang kan istilahnya liriknya itu ya udah bahasa keseharian banget gitu loh. Ada lirik yang puitis, ada lirik yang berat. Kalau dulu ada yang ya ringan seperti itu, pop manis itu kan liriknya ringan keseharian, percintaan dan sebagainya. Lirik dulu memang kita bilang bukan hanya jenis musik, tapi liriknya pun beragam. Ada yang puitis. Kalau ingat lagu-lagunya Ebit GAD, liriknya kan juga seperti itu kan. Itu juga. Nah ini kan genre tersendiri juga dengan pop ballad lah, pop balada Ebit GAD itu juga itu juga. Sampai sekarang ya mohon maaf kalau misalkan ada sesuatu lagunya Ebit yang muncul. Gitu kan. Dan selalu terkait dengan bencana ya Mas ya. Padahal juga ini lagu bagus kok selalu diarahkan ke sana gitu. Jadi nah itulah
Padahal ini Ya mungkin karena kekuatan liriknya itu juga kan, mungkin, jadi terus pas ya banget. disambung-sambungkan ya dengan sebuah kejadian. Padahal lagunya bagus, liriknya bagus ya. Kita tetap harus ingat Tuhan. Kita ini alam semesta ya semua kompleks. Tidak hanya saat bencana terus ingat sesama dan ingat Tuhan. Ya setiap hari ya kita tetap harus ingat sesama. Iya. Cuma lebih istilahnya mewakili gitu loh liriknya itu. Iya. Jadi mungkin dipilihlah lagu itu. Betul. Kan? Iya. Dulu ada kita itu dari kalau ke belakang lagi ya ke era 70-an ini kan juga banyak penyanyi solo kan. Itu kan Alfian, Teti Kadi dan Ernie Johan. Ini kan penyanyi-penyanyi hits pada zamannya. Iya. Dan berkualitas juga, bukan. Ya memang kalau dari sisi recording ya kita ya harap maklum ya, bukan dulu itu 70-an 80-an serba analog, tidak serba digital. Kalau rekaman ya udah salah ya harus ngurang dari awal, misalkan direkam di pita rel besar itu. Liriknya simple, alat musiknya juga masih simple, tidak seperti sekarang bikin musik dari kamar saja sudah bisa. Bisa ya. Iya, pakai satu perangkat saja sudah banyak soundnya. Kalau dulu kan memang kerjanya ekstra. Nah itu mungkin di situ bikin lagu ini tenanan. Sekarang juga tenanan, tapi dulu mungkin sisi kreatifnya karena dalam tanda kutip keterbatasan ya. Tapi kan orang justru kreatifnya di situ. Iya, effortnya juga. Effortnya gede untuk bikin lagu dan bikin lirik terus kerekaman juga. Ini kan effortnya juga gede. Itu kan dulu eranya itu 70-an, terus Coast Plus. Nah, ini Coast Plus sih hits banget loh. Berapa puluh album coba. Iya. Dan komplit loh. Coast Plus itu yang pop ada, yang Jawa ada. Langgam Jawa ada, dangdut ada, dangdut Melayu ada. Itu luar biasa. Iya. Sebuah grup Coast Plus bisa menelurkan banyak album dengan musik yang macam-macam ini. Ya mau tidak mau kita harus mengaku ini luar biasa sekali, masterpiece kalau di Indonesia. Iya, benar, kan. Setuju banget. Nah setelah itu kan baru masuk ke era 80-an ya masih banyak penyanyi solo tunggal itu kan ibaratnya. Terus grup-grup, tapi grup-grup itu kan dulu kita kenalnya grup jazz sama grup rock yang mayoritas era-era 80-an. Baru ada grup pop ini kan diawali oleh Club Project. Mereka salah satu pelopor grup band tapi pop. Iya. Dengan pop progresif dan pop kreatif lah. Soundnya kan juga di era ini kok soundnya gini ya kita new wave udah era new wave gitu kan. Nah, sementara yang lainnya kita masih yaitu grup rock banyak dulu, grup jazz juga banyak. Dulu kan eranya ya ada festival rock, jazz dan sebagainya. Jazz pun kan dulu kita grup band banyak, ada Emerald kalau masih ingat, ada Emerald Band. Krakatau jelas ini kan. Grup rock ya dimulai dari God Bless nanti sudah banyak lah di era 80-an, Grass Rock, Alpama dan sebagainya sampai ke 90-an. Ini kan beragam. Tapi pop jalur grup band diawali dari La Project ini. Selain 70-an Coast Plus ya, tapi kan jaraknya sudah jauh banget. Dan pop progresif sampai ke belakangnya kan grup band pop kan juga terus banyak. Ada Kahitna, ada Java Jive. Nah, ini kan sudah masuk ke situ semua. Grup band tapi ngepop. Biasanya ada grup band tapi jazz, ini ngerock, pop di sini. Komplit nih semua. Semua grup, semua genre ada. Bandnya loh, bandnya. Gitu. Itu udah masuk ke 90-an ya Mas Benny ya? Atau masih akhir 80-an ya, akhir 80-an. Kalau Club Project itu kan dimulai dari Faris dulu. Faris kan sudah mulai dengan grupnya itu, dia juga bermain digital. Itu kan era-era new wave. Nah, itu di Indonesia sudah seperti itu. Grup-grup tapi yang pop kreatif juga banyak di Indonesia. Mengawali digital itu kayaknya kalau nggak salah Club Project, bener apa nggak sih? Faris duluan. Oh, Faris dulu ya. Oke. Faris juga kemudian Club Project juga masuk ya hampir berbarengan. Faris dengan Barcelonanya itu kan Sakura, lagu Faris yang Sakura itu kan soundnya digital banget di era segitu. Iya. Waktu itu medianya juga masih pita ya, masih kaset ya. Masih kaset dan kayaknya beranjak ke CD ya, baru beranjak ke CD ya. Iya, era-era awal-awal 90-an ini kan baru transisi dari kaset ke CD. Jadi kan
ya enaknya kalau kaset kita siaran kan harus ngepaskin dulu. Pakai lagu, sentiknya Pakai pensil? pensil atau pakai kelingking, nah supaya kasetnya lagunya pas. Nah, Iya, bener. itu. Hanya anak era itu yang tahu ya. Yang tahu apa gunanya pensil dan kaset dijajarkan ini yang tahu ya penyiar yang tahu ini. Penyiar era 80-90. Supaya tahu pas begitu kita play pas lagunya masuk. Dan juga apa namanya untuk penonton Story Asik ya, koleksinya Mas Ben ini banyak sekali, nanti bisa kita lihat ya di video ini. Semua ini yang ada di video ini adalah koleksi pribadinya Mas Benny, bukan main ya. Ini klani sejati ya. Masih banyak yang koleksinya lebih banyak daripada saya. Oh gitu ya ternyata. Masih banyak teman-teman yang untuk kasetnya cukup komplit juga. Itu banyak gitu. Ya. Mas Benny, apa namanya, saya tertarik banget dengan tadi kalau tentang yang era lagu cengeng. Nah, lagu cengeng ini waktu itu sempat di stop ya oleh Menteri Penerangan daripada yang mana Pak Harto itu ya, itu Pak Harmoko ya. Itu padahal kalau dianggapnya itu adalah melumpuhkan semangat. Jadi lagu-lagu cengeng itu melumpuhkan semangat sehingga tidak boleh diputar pada waktu itu. Oh iya kan? Iya. Padahal kan kalau dilihat dari liriknya tidak ada istilahnya seperti yang sekarang ini, ujaran kebencian tidak ada. Betul. Kemudian mendiskreditkan pihak tertentu tidak ada. Ini fenomena yang seperti apa kok bisa sampai waktu itu tidak boleh memutar lagu-lagu apa cengeng istilahnya. Cengeng itu kan misalnya yang itu tadi kan apa namanya? Melo, kita bilangnya sebenarnya melo ya. Nah. Jadi waktu itu yang sempat ngehits banget adalah lagunya Betaria yang Pulangkan Saja. Hati yang luka ya. Hati yang luka ya. Judulnya Hati yang luka. Nah, itu kan itu kayaknya yang menjadi poin untuk tidak diperbolehkan atau dilarang lagu-lagu cengeng untuk diputar karena melemahkan semangat gitu. Nah, itu bisa komentar Mas Benny. Kalau itu masalahnya saya zaman SD, jadi agak-agak lupa, tapi ngehits juga itu. Dengerin radio pasti lagu-lagu itu pasti diputar juga. Kalau dari sisi literasi yang ada barangkali, makanya mungkin cengengnya itu di mana ya, kita juga mungkin liriknya terlalu melo. Iya memang. Tapi apakah lagu sekarang juga nggak lebih melo? Nah, kita juga harusnya diperbandingkan loh. Kalau dibandingkan dengan era-era sudah 2000-an, era-era milenial sekarang, liriknya dipadukan, nanti kupas lirik, wah ini harus yang cengeng yang mana, atau nadanya ya gitu-gitu kan saja. Gitu-gitu aja ya. Padahal sebenarnya itu kan easy listening ya. Easy listening, enak itu kalau malam-malam dengerin juga. Bahkan sampai sekarang pun juga lagu-lagu cengeng kan masih sering muncul malah. Nah, itu bahasanya ya nostalgia atau evergreen ya itu kita dengerin. Dan soundnya itu khas. Kalau saya lebih mengamati ke pop manis ini, soundnya itu khas banget. Pemilihan suara dan karakter vokal wanita atau pria ini khas banget. Dan penciptanya yang bertangan dingin dan Obi Mesak itu kan banyak banget hitsnya. Obi Mesak sama Rinto Harahap ya. Betul, itu merajai sekali. Itu keren banget ya, saya juga nggak bisa loh bikin lagu seperti itu. Dinyanyikan siapa, terus hits nyanyikan siapa, beragam penyanyi, ciptaan Obi Mesak pasti hits juga. Rinto juga tersendiri juga, ya kan. Liriknya juga kuat. Ayah itu kan udah. Iya, sampai sekarang juga itu masih di. Wah, itu kalau nyanyi itu berbesmili. Iya, benar. Kayaknya menyentuh banget ya. Betul. Tapi kan tidak melemahkan. Tapi kan kita ingat perjuangan ayah seperti itu. Nah, itu kan bukan melemahkan ya, kita mungkin terharu ya. Mungkin pada zamannya seperti itu. Iya. Dan bahkan kalau misalnya melemahkan semangat, mungkin itu tidak kurang beralasan ya, karena kadang-kadang kita mendengarkan lagu itu mungkin mengabaikan liriknya, tapi senang dengan nadanya. Betul. Nah, dengan senang dengan nadanya, otomatis kan justru ketika kita sedang bekerja atau apa kan malah justru semangat kan Mas Benny. Jadi waktu itu absurd banget waktu itu ya. Sambil renggang-renggang ya. Sambil renggang-renggang istilahnya. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa. Tapi kan yang perlu kita ingat juga dulu kan
yaitu lagu-lagu pop manis itu jadi hits, dan ternyata banyak banget era-era itu kita juga dari beragam musik, kita kembali lagi ke beragam musik. Tidak hanya itu loh sebenarnya, yang pop lain pun juga ada, yang rock lain pun juga, jazz pun juga ada. Tapi memang ini memang menjadi sebuah hits maker tersendiri ketika itu masuk 90-an. Kalau kita ingat Nika Ardila bersama, ini yang tangan juga Dedi Dores, dia juga ketika ngehits slow rock cewek ini banyak banget penyanyi slow rock cewek. Selain Nika Ardila ada lagi yang lupa namanya, dari Jawa Barat itu loh Mas, yang pintar ngaji, siapa tuh ya? Iya, lupa. Itu yang slow rockan tapi juga ya manis, tidak terlalu sangar. Nah, kalau yang sangar kan sudah ada, kok jadi sangar ya, bukan, tapi gagah, rocknya gagah. Itu kan ada Nika Ardila, ada Mel Sandi. Nah, ini kan solo vokal juga, tapi genre yang Nika Ardila dia kan slow rocknya ya begitu. Nah, setelah itu kan dari Malaysia pun masuk loh rock. Masuk juga Axis ya. Nah, Axis, ada mencari alasan, search. Dengan search Isabella juga. Ya. Isabella. Wings dari grup band Malaysia pun ngehits di Indonesia. Luar biasa kita. Iya, era itu istilahnya benar-benar variatif banget ya. Sangat dinamis sekali musik-musik 80-90 itu ya. Dan mereka juga masing-masing ini hits dan punya fans sendiri-sendiri. Betul. Seperti tadi, kalau fansnya yang pop manis ya itu fansnya Nika Ardila seperti ini, fansnya yang rock ini, fansnya Klanis sendiri. Wah, ini kan mas dalam satu dekade, 2 dekade ini kan komplit ke perbendaharaan kita. Iya, benar sekali ya. Nah, ini Mas, untuk di penghujung bincang-bincang kita di kali ini, apa sih yang menjadi poin tersendiri atau kesan tersendiri era musik-musik Indonesia era 80-90-an dibandingkan dengan musik-musik yang ada sekarang ini, Mas? Menurut Mas Beni? Selain beragam itu tadi, beragam banget. Dangdut pun hits dulu, selain Evita Mala, Ikke Nurjana. Kalau masih ingat Mobil dan Bensin. Nah, itu kan nanti yang pop juga ada Singkong dan Keju dan sebagainya. Banyak loh ini yang ngepop abis sampai ngerok abis sampai ngejazz abis dulu, semua komplit. Jadi itulah yang memperkaya pendengaran kita. Kita hanya tidak dalam tanda kutip dijajali satu aliran atau satu lagu. Nah, kalau dibandingkan sekarang ya, kita enggak, semua lagu pasti berkualitas sesuai eranya. Tapi coba kita lihat yang era sekarang, ada nggak sih grup aliran ini yang eksis terus hits lagunya? Enggak. Ada nggak? Oh ada ya, yang mana lah ini. Tapi di era 80-90 ini komplit memang benar-benar komplit semua. Kalau kita mau, generasi milenial juga mau mendengarkan lagu-lagu dan lagu-lagu ini hits karena apa? Salah satunya karena radio. Iya, bahkan ada radio juga yang hanya memutar lagu-lagu Indonesia ya. Saat itu memang lagu-lagu Persada benar-benar menjadi tuan rumah di negerinya sendiri ini ya. Betul. Mas Beni ya. Peran radio dulu kan televisi hanya satu ya, TVRI. Setelah itu ada era TV swasta. Yang mengehitskan ini ya semua tentu radio, ini peran radio. Radio itu akan memutar berbagai macam genre lagu, tentu sesuai dengan segmen radio tersebut ya. Jadi ada lagu baru diputar, lagu ini hitsnya ini, terus radio mengehitskan lagu yang misalkan tidak hanya set A1 tapi set A nomor track berapa, lagu second hit atau third hit. Terus jadi semuanya ini. Nah, tapi di era sosmed kita yang memilih. Kalau nggak seneng lagu ini, nggak seneng aliran ini, nggak seneng penyanyi ini, ya saya nggak bakal, dalam tanda kutip, nggak bakal lihat YouTube-nya. Di Indonesia loh ya. Nah, kalau sekarang kan sudah era sosmed, era ya, kalau nggak saya seneng lagu ini, nggak seneng penyanyi ini, ya saya nggak bakal lihat, saya nggak bakal mendengarkan. Tapi dulu kita dalam tanda kutip dipaksa mendengar. Dan ini kan mengayakan, oh iya ya ada lagu itu, oh iya on rap juga era 90-an ada rap juga, ada reggae.
oh iya ya, terus ada jazz aja, nanti ada fusion dan sebagainya. Oh iya, komplit ya. Nah ini benar-benar komplit, ini bukan hoax. Tapi coba sekarang grup band jazz apa ya, pasti bingung. Grup rock di Indonesia yang albumnya keluar tahun 2021 apa ya? Nah, iya, benar. apa ya? Nah, karena saya nggak mendengar itu, nggak seneng. Saya senengnya si penyanyi A, ya sudah. Yang saya follow ya si A terus. Kalau dulu kita sebagai pendengar ya sudah dikasih radio muter ini. Oh, tadi kita tahu penyanyi. Oh, ini penyanyinya nih. Oh, ini. Lah kita terus request dan sebagainya. Dengerin lagu semua radio ngegiskan. Sampai ada tanggal lagu dan sebagainya. Itu kan, oh ya, ini memperkaya kita. Bukan kita dipaksa kamu harus dengerin ini. Enggak, ini semua beragam ada kok. Komplit, monggo kamu suka yang mana ibaratnya. Gitu. Jadi lirik banyak, variasinya banyak. Ada yang lirik mudah, ada yang lirik berat, ada yang musik mudah, ada yang musik berat. Semua komplit. Dan kita belajar dari situ untuk mendengarkan semua genre itu. Iya. Itu sih sebenarnya. Jadi jangan ragu, kita dengerin 80-90-an lagi. Ya, bahkan sekarang sudah mulai di cover juga ya. Istilahnya udah mulai ada yang menyanyikan lagi lagu-lagu anak sekarang, nyanyiin lagu-lagu 80-90-an ya. Ya boleh kreativitas mereka. Tapi kan terbukti ini lagu keren kok, sampai di cover lagi kan memang keren. Walaupun tesnya beda. Ini kan sudah tes milenial, tidak tes itu. Kalau ini yang asli ya tentu garapannya lebih asik lah ya. Yang sekarang pun juga asik, tapi tesnya sudah beda. Betul. Ibaratnya sama-sama nasi goreng, resepnya sama, tapi kan rasanya tetap beda. Iya, disesuaikan lagi ya dengan eranya yang sekarang ini ya, Mas ya. Iya. Ya, oke, menarik banget ini Mas Benny. Sebenarnya kita bisa ngobrol lebih lama lagi sebenarnya, nggak habis-habis kalau ngomongin era musik tahun 80-90-an ini ya, friends ya. Karena memang itu tadi yang dibilang Mas Benny, musik-musiknya sangat beragam. Kemudian dari para musisinya sendiri sudah bisa mencirikan dirinya itu mengusung genre musik yang apa ya, sehingga penikmat pun juga tahu banget kalau saya pengen musik cadas, musik rock. Oh, si ini atau grup ini. Kemudian yang jazz seperti siapa aja, yang pop juga siapa aja, tuh kita bebas memilih dan dengan mudahnya ya menjatuhkan pilihan itu ya. Tidak ada kebingungan seperti yang sekarang siapa atau atau grup apa gitu ya. Kalau dulu orang begitu nyanyi, kita tahu vokalnya. Oh, ini vokalnya Trie Utami. Oh, ini vokalnya Endang Astairina. Oh, ini vokalnya Evi Tamala. Ini vokalnya jelas. Roma Irama. Padahal lagu itu ratusan ribuan. Tapi kita bisa apa? Ikang Fauzi nyanyi. Niki Astria itu tadi. Nah, itu kan padahal beragam lagu, tapi kan kita bisa hafal masing-masing karakter vokal. Kita Utalik Mahwa misalkan. Oh, Vina jelas, karakternya khas. Oh, Anggun. Nah, itu masing-masing punya ciri khas. Oh, Iwake Arab. Nah, saya juga khas juga. Ini kan sudah era-era 90-an juga masih beragam. Betul. Vokalnya Ari Lasso khas. Nah, itu masing-masing punya ciri khas tersendiri. Padahal ribuan lagu. Tapi kita jadi hafal. Padahal dulu juga belum ada sosmed yang sedemikian gencar seperti sekarang ini mungkin ya. Belum ada. Itu aja sudah sedemikian kita sangat familiar dengan mereka ya. Dan hafal dengan tadi genre lagu yang mereka usung ya. Ibaratnya tiap hari kita menarik lagu, dengerin radio. Belum era video klip kan. Dulu acara di TVRI yang acara musik kan paling hanya seminggu sekali kita dengerin setiap minggu nonton video klip. Baru masuk era TV swasta kan sudah banyak video klip. Sudah banyak sekali dan itu benar-benar meresap sekali lagu-lagu itu ya. Dan memang kualitasnya memang luar biasa. Yes, oke Mas Benny, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya dan ini juga membuat barangkali teman-teman yang punya kenangan di era-era itu bisa teringat kembali beberapa lagu-lagu atau beberapa penyanyi-penyanyi yang disebutkan sama Mas Benny tadi ya. Pokoknya mudah-mudahan selalu terjaga kualitas musik-musik Indonesia ya, dan kita sebagai penikmat juga bisa memberikan apresiasi ya. Oke, makasih Mas Benny sekali lagi. Terima kasih.
Masuk. Oke friend, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Benny Listio yang sangat menarik. Kita flashback ya ke era 80-90-an. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk kalian semuanya yang barangkali waktu itu punya satu kenangan yang diharapkan kenangan-kenangan manis ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.